Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lisnawati Sitinjak dengan NPM C1C020150. Nah, pada video ini saya akan mereview pembelajaran mata kuliah akuntansi keuangan 2 pada pertemuan ke-6 yang akan membahas tentang ekuitas. Jadi, apa sih yang termasuk dari 5 laporan keuangan menurut PSAK nomor 1 atau untuk perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Jadi yang pertama itu ada laporan posisi keuangan. Selanjutnya yang kedua itu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Yang keempat, laporan arus kas. Dan yang terakhir ini yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Nah, jika berdasarkan proses pengerjaan, maka yang dikerjakan lebih dahulu dalam membuat laporan keuangan ialah jika perusahaan sudah beroperasi, laporan keuangan itu dimulai dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Namun, jika perusahaan baru beroperasi, maka laporan keuangan yang mungkin bisa dibuat itu adalah laporan posisi keuangan yang awal. Isi dari laporan laba rugi dan penghasilan dan komprehensif lain itu ada 3 informasi penting di dalamnya, yaitu laba rugi tahun berjalan yang didapat dari selisih antara pendapatan dan semua beban yang ditanggung oleh perusahaan. Penghasilan atau rugi komprehensif lain, total penghasilan atau rugi komprehensif itu yang didapat dari penjumlahan dari laba tahun berjalan ditambah dengan penghasilan komprehensif lain. Jika perusahaan menghasilkan rugi komprehensif lain, maka hasil dari penjumlahannya itu menyebutkan bahwa itu adalah total dari rugi komprehensif lainnya itu. Nah, selanjutnya di sini ada 3 yang termasuk ke dalam bagian dari penghasilan komprehensif lain. Yang pertama itu ada surplus evaluasi aset tetap. Selanjutnya yang kedua itu ada keuntungan atau kerugian dari penilaian aset keuangan kategori tersedia untuk dijual. Yang ketiga itu ada pendapatan lain-lain. Jadi, penghasilan komprehensif lain dengan pendapatan lain-lain itu berbeda. Lalu apa sih pembedaannya itu? Jika pendapatan lain-lain itu merupakan bagian dari laba atau rugi periode berjalan. Sedangkan penghasilan komprehensif lain itu bukan merupakan bagian dari laba atau rugi periode berjalan, namun itu merupakan bagian dari ekuitas. Perlu diingat bahwa penghasilan komprehensif lain itu bukan merupakan bagian dari laba rugi, tetapi itu merupakan bagian dari ekuitas. Ekuitas inilah yang akan kita pelajari lebih mendalam pada chapter ini. Ekuitas ini akan menjadi pembeda antara bentuk kepemilikan bisnis. Bentuk kepemilikan bisnis ini ada 3, yaitu yang pertama, perusahaan perseorangan. Ekuitas pada perusahaan perseorangan terdiri dari modal si pemilik perusahaan tersebut. Dan yang menjadi pengurangnya adalah jika pemilik perusahaan tersebut melakukan pengambilan pribadi atau PRIV. Jadi PRIV itu merupakan bagian dari ekuitas jika di dalam perusahaan perseorangan. Selanjutnya itu yang kedua itu ada perusahaan persekutuan. Ekuitas pada persekutuan ini berasal dari prasekutu. Kemudian yang ketiga itu ada perusahaan perseroan atau PT Ekuitas. Pada perusahaan perseroan ini terbagi menjadi dua kelompok utama. Yang pertama itu ada share capital atau modal saham. Pada perusahaan perseroan ekuitas itu berupa share capital. Ini hanya akan diubah kalau ada transaksi sehubungan dengan saham. Misalnya penerbitan saham baru, maka ekuitas share capitalnya itu akan bertambah. Selanjutnya yang kedua itu ada return earnings atau saldo laba. Itu ada 3 yang mempengaruhinya. Yang pertama itu ada pendapatan, yang kedua beban, dan yang ketiga itu dividen.
Yang dibahas pada materi ini adalah mengenai ekuitas pada perusahaan yang bentuknya perseroan, yang dimana akan dimulai dari share kapital. Saham biasa yang beredar itu kita beli kembali, dividen dan return earnings. Nah, selanjutnya yang menjadi karakteristik utama perusahaan perseroan adalah yang pertama, itu dipengaruhi oleh aturan hukum. Yang kedua, itu menggunakan sistem saham. Dan yang ketiga, itu beberapa pengembangan kepentingan kepemilikan. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke dalam hukum perusahaan di Indonesia, undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas atau PT. Itu adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Nah, ini selanjutnya kita masuk ke dalam share system atau sistem saham. Saham yang dimiliki perusahaan itu menjadi acuan untuk membagi secara profesional laba atau bunga, sebagai dasar untuk membagi dalam hak-hak suara. Saham juga menjadi dasar untuk membagi secara profesional aset perusahaan ketika perusahaan dilikuidasi. Share system juga menjadi pembagi secara profesional hak untuk didahulukan atau bisa kita bilang hak untuk didahulukan bagi pemegang saham lama untuk membeli terlebih dahulu jika seandainya perusahaan itu menerbitkan saham baru. Lalu selanjutnya di sini ada jenis saham. Jenis saham yang pertama itu ada saham biasa yang beberapa hal yang dimiliki oleh pemilik saham biasa, yaitu pemegang saham biasa memiliki hak suara, memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan saham istimewa, yaitu saham biasa itu mendapatkan alokasi jika seandainya perusahaan bangkrut. Aset dijual, maka pemilik saham biasa ini mendapatkan alokasi dari penjualan aset perusahaan itu. Yang diurutkan ketiga, yaitu setelah kreditor dan pemilik saham preference atau saham istimewa. Tidak ada garansi bahwa pemegang saham biasa itu akan mendapatkan dividen. Karena ketika perusahaan membagikan dividen, maka yang diutamakan terlebih dahulu adalah pemegang saham yang istimewa. Lalu yang kedua ada saham istimewa. Keistimewaan yang dimiliki oleh pemilik saham istimewa itu mendapatkan hak untuk mendapatkan dividen lebih dahulu dibandingkan pemegang saham biasa. Nah, jika dividen tersebut bersifat kumulatif, maka ketika perusahaan tidak membagikan dividen pada tahun sebelumnya dan tahun sekarang, perusahaan akan memperoleh laba. Maka, dividen yang diterima oleh pemegang saham istimewa itu ada dua, yaitu dividen yang tertunggak tahun sebelumnya dan dividen yang diterima pada tahun sekarang. Lalu, jika sifat dividen tidak kumulatif, maka yang tertunggak di tahun sebelumnya itu tidak akan didapatkan. Yang didapat hanya dividen untuk tahun sekarang. Mendapat urutan kedua dalam alokasi aset yang dijual ketika perusahaan itu dilidukasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke ekuitas. Pada perusahaan yang bentuknya pada perseroan, yang dimana itu dimulai dari share capital. Share capital ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu share capital ordinary atau biasanya disebut dengan modal saham biasa dan share capital preference atau yang disebut dengan modal saham istimewa. Yang kedua, itu ada share premium. Selanjutnya ketiga, itu ada return earnings yang disebut saldo laba. Yang keempat, itu penghasilan komprehensif lain yang merupakan bagian dari ekuitas. Yang kelima, ada saham biasa yang beredar kemudian ditarik kembali. Bagian dari ekuitas yang memiliki saldo normal itu disebut yang berarti menjadi pengurang dari ekuitas. Yang keenam, pemegang saham minoritas atau pemegang saham non-pengendali. Pengendali itu sendiri adalah jika memiliki saham di suatu perusahaan yang lebih dari 50%. Nah, ini masuk ke dalam akuntansi terkait dengan penerbitan saham akuntansi yang diterbitkan dengan menyebutkan nilai nominal saham. Akuntansi tidak diterbitkan dengan menyebutkan nilai nominal saham,
atau digantikan dengan nilai yang sudah ditetapkan. Penerbitan saham melalui kombinasi penerbitan saham untuk transaksi-transaksi non-cash, biaya yang berhubungan dengan penerbitan saham. Dan selanjutnya, di sini kita akan membahas satu persatu. Di sini ada akuntansi yang diterbitkan dengan menyebutkan nilai nominal saham. Biasanya, nilai nominal ini tidak menunjukkan bahwa perusahaan yang sahamnya memiliki nilai nominal rendah itu memiliki nilai nominal yang buruk. Dan selanjutnya yang kedua, akuntansi yang tidak diterbitkan dengan menyebutkan nilai nominal, yang tidak menyebutkan nilai nominal saham, itu tuh karena memiliki beberapa alasan. Salah satunya itu untuk menghindari kontingen liabilitas. Lalu penerbitan saham melalui kombinasi. Ada dua metode untuk mengalokasikan atau memisahkan, yakni metode proporsional atau digunakan ketika kedua harga pasar saham, yaitu harga pasar saham biasa dan harga pasar saham istimewa keduanya diketahui. Metode inkremental biasanya digunakan ketika harga pasar saham hanya diketahui salah satunya saja, misalnya hanya harga saham biasa atau hanya harga saham istimewa. Penerbitan saham untuk transaksi-transaksi non-cash, misalnya itu dilakukan perusahaan yang menerbitkan saham karena memperoleh aset tetap, atau perusahaan menerbitkan saham karena ingin membayar jasa. Selanjutnya, biaya-biaya yang berhubungan dengan penerbitan saham. Dalam penerbitan saham, perusahaan harus mengeluarkan biaya-biaya yang dikeluarkan yang berhubungan dengan penerbitan saham. Contohnya seperti biaya pinjaman, biaya untuk pakan akuntansi dan hukum, biaya pencetak, biaya pajak. Lalu, apa yang menjadi alasan perusahaan membeli atau menarik kembali saham yang beredar? Pertama, ingin menarik minat pembeli. Dan yang kedua, ingin meningkatkan penghasilan per saham. Selanjutnya yang ketiga, itu dibeli kembali guna untuk memberikan saham tersebut kepada karyawan sebagai suatu bonus. Yang keempat, itu untuk menyingkirkan pemegang saham yang mungkin tidak disenangi. Secara akuntansi, mengenai penarikan kembali saham yang beredar, itu ada dua metode. Ada dua metode yang digunakan. Yang pertama itu metode harga perolehan dan metode nilai nominal. Dan mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada materi akuntansi pada pertemuan yang ke-6 ini. Terima kasih.